sakit kepala karena urusan ranjang, frustrasi karena sulit memiliki keturunan, atau Anda merasa kejantanan mulai menurun, gairah seksual tiba-tiba merosot dan stamina terasa jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu? Ini bukan sekadar faktor usia. Ini bisa menjadi sinyal serius bahwa kadar testosteron Anda sedang menurun. Halo sahabat sehat Zona Vitalia, saya Dr. Vita. Di channel ini saya membahas kesehatan pria berdasarkan pendekatan medis, khususnya yang berkaitan dengan hormon, kesuburan, dan kualitas hidup jangka panjang. Sebelum lanjut, tuliskan usia Anda sekarang dan menonton dari kota mana. Saya ingin melihat sahabat sehat Zona Vitalia dari berbagai daerah Indonesia. Jika Anda ingin mendapatkan edukasi kesehatan pria yang jelas, ilmiah, dan mudah dipahami, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi. Tonton sampai akhir, karena ada informasi penting yang sering diabaikan, namun sangat menentukan masa depan vitalitas Anda. Banyak pria tidak menyadari, fondasi maskulinitas dan kesuburan mereka sebenarnya sedang menurun perlahan. Testosteron adalah hormon utama yang berperan dalam produksi sperma, energi tubuh, massa otot, stabilitas emosi, hingga performa seksual pria. Dan yang mengejutkan, penurunan hormon ini seringkali bukan hanya karena usia, tetapi dipicu oleh kebiasaan sehari-hari, terutama dari makanan yang Anda konsumsi. Beberapa makanan dapat mengganggu sinyal hormonal, menekan produksi testosteron alami, bahkan meningkatkan hormon estrogen yang berlawanan dengan hormon pria. Ini adalah sabotase internal yang berjalan perlahan, namun dampaknya sangat nyata terhadap vitalitas pria. Sekarang mari kita kenali sinyal awal yang paling sering diabaikan. Pertama, kelelahan kronis. Bukan sekadar lelah setelah bekerja, tetapi rasa capek yang tidak hilang meskipun Anda sudah tidur cukup. Bangun pagi terasa berat, tubuh seperti kehilangan tenaga sejak awal hari. Ini terjadi karena testosteron berperan penting dalam produksi energi seluler dan regenerasi otot. Ketika kadarnya menurun, tubuh Anda bekerja seperti mesin tanpa bahan bakar. Kedua, tentu saja penurunan libido atau disfungsi seksual. Kamu mulai merasa gairah seks mendadak anjlok atau bahkan hilang sama sekali. Jangan anggap sepele, ini bukan biasa seiring usia. Testosteron adalah hormon seks utama pria, jadi penurunan kadarnya otomatis mematikan api itu. Ketiga, suasana hati yang buruk atau mood swings. Gampang marah, cepat tersinggung, atau justru merasa depresi tanpa alasan jelas. Ini karena testosteron juga berperan penting dalam regulasi neurotransmitter di otak seperti serotonin dan dopamin yang memengaruhi mood dan kesejahteraan mental. Dan yang terakhir, kesulitan fokus atau cognitive impairment. Otak rasanya lemot, sulit konsentrasi, daya ingat menurun. Kamu mungkin mikir cuma stres kerja, padahal ini bisa jadi otakmu kekurangan bahan bakar testosteron untuk fungsi kognitif optimal. Semua gejala ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki, adalah cerminan dari tubuhmu yang berjuang tanpa cukup testosteron. Hormon ini bukan cuma untuk otot dan seks, tapi juga kunci metabolisme energi, kesehatan syaraf, dan stabilitas mental. Ketika kadarnya drop, seluruh sistem tubuhmu jadi tidak optimal. Ibarat mesin mobil yang olinya kering, pasti muncul suara-suara aneh sebelum akhirnya mogok total. Nah, ini suara-suara aneh itu. Jadi, kalau kamu merasakan salah satu atau bahkan semua tanda ini, jangan tunda lagi. Tubuhmu sedang teriak minta tolong. Nah, itu tadi teriakan dari tubuhmu yang butuh perhatian. Sekarang, mari kita pahami siapa sebenarnya biang keladi keperkasaan ini. Testosteron. Ini bukan sekadar nama hormon biasa, tapi semacam dirijen orkestra tubuh pria. Secara medis, testosteron adalah hormon steroid, sebuah senyawa lemak unik yang diproduksi paling banyak di testis kamu, tepatnya di sel Leydig, meskipun ada juga sedikit yang dibuat di kelenjar adrenal di atas ginjal. Perannya, jangan salah, jauh lebih dari sekadar urusan ranjang. Pertama, dia adalah dalang utama di balik spermatogenesis,
proses pembentukan sperma yang sehat dan berkualitas di tubulus seminiferus. Tanpa testosteron yang cukup, pabrik sperma di testismu bisa macet. Kualitas dan kuantitas sperma menurun drastis, dan tentu saja kesuburan bisa jadi masalah besar. Kedua, dia arsitek massa ototmu. Testosteron itu pemicu anabolik yang kuat, mendorong sintesis protein dan pertumbuhan serat otot. Makanya, kalau testosteronmu rendah, otot gampang menyusut dan kamu merasa lemas. Ketiga, dia penjaga kepadatan tulangmu. Hormon ini membantu mempertahankan mineralisasi tulang, mencegah kamu dari kerapuhan tulang atau osteoporosis di kemudian hari. Dan tentu saja, yang paling sering dibicarakan, dia adalah bahan bakar utama untuk gairah seksual atau libido dan fungsi ereksi yang optimal. Jadi bisa dibilang, testosteron ini adalah jantung dari keperkasaan pria, yang mengatur segalanya mulai dari sel terkecil hingga fungsi yang paling esensial. Sekarang kamu sudah tahu betapa vitalnya testosteron. Lalu kenapa banyak pria sekarang kesusahan menjaga kadarnya? Sederhana, musuh-musuh testosteron itu ada di piringmu, di setiap suapan makanan yang kamu kira biasa. Dan dua pembunuh senyap teratas, gula dan minyak trans. Dengar baik-baik, gula, terutama fruktosa yang membanjiri minuman manis dan makanan olahan, itu racun perlahan bagi testosteronmu. Bukan cuma bikin kamu gemuk, tapi saat kamu kebanyakan gula, tubuhmu dipaksa memproduksi insulin berlebihan. Ini namanya resistensi insulin. Masalahnya, kadar insulin yang tinggi ini punya efek domino. Dia menekan sinyal penting dari otakmu, GnRH dan LH, yang seharusnya memerintah testismu untuk memproduksi testosteron. Ibaratnya, pabrik testosteronmu jadi kehilangan instruksi. Belum lagi, insulin berlebih juga meningkatkan protein SHBG yang mengikat testosteron bebas sehingga hormon itu nggak bisa dipakai tubuhmu. Kamu pikir cuma manis di lidah? Itu pembunuh di dalam. Kemudian ada minyak trans. Ini pangeran kegelapan di dunia makanan olahan, gorengan, dan kue-kue pabrikan. Produsen suka pakai ini karena murah dan bikin makanan tahan lama. Tapi di tubuhmu, minyak trans itu molekul lemak abnormal yang merusak. Dia masuk ke membran sel di mana-mana, termasuk sel Leydig di testismu yang bertugas bikin testosteron. Ibaratnya tembok rumahmu diganti dengan bahan yang rapuh dan bocor. Sel-selmu jadi nggak bisa berfungsi optimal. Proses sintesis hormon jadi terganggu parah. Belum lagi inflamasi dan stres oksidatif yang dia picu. Jadi setiap kamu makan gorengan renyah atau biskuit kalengan, kamu sebenarnya sedang merusak pabrik testosteronmu sendiri. Lalu ada musuh lain yang sering luput dari perhatian. Kedelai. Banyak yang mengira sehat, tapi bagi pria, kedelai itu pisau bermata dua. Kedelai mengandung fitoestrogen, senyawa tumbuhan yang punya struktur mirip estrogen, hormon wanita. Saat kamu terlalu sering mengonsumsi produk kedelai seperti tahu, tempe, susu kedelai, atau protein kedelai olahan, fitoestrogen ini bisa meniru estrogen dalam tubuhmu. Ini bisa mengganggu keseimbangan hormon, memicu efek estrogenization pada pria, di mana kadar estrogenmu jadi terlalu dominan menekan produksi testosteron. Ini bukan cuma soal potensi payudara pria loh, tapi lebih jauh lagi, berpengaruh pada libido, massa otot, dan tentu saja kesuburan. Dan yang terakhir, tapi tak kalah mematikan, alkohol. Gue ngomongin konsumsi berlebihan ya. Etanol dalam alkohol itu racun langsung buat sel Leydig di testis, pabrik utama testosteronmu. Bayangkan pabrik yang pekerjanya mabuk dan rusak. Produksi jelas anjlok. Lebih parah lagi, alkohol meningkatkan kadar kortisol, hormon stres. Dan kortisol itu musuh bebuyutan testosteron. Semakin tinggi kortisolmu, semakin rendah testosteronmu. Jadi setiap gelas bir atau minuman keras berlebihan yang kamu tenggak, kamu sedang menembak testismu sendiri. Pikirkan lagi. Lalu, ada lagi musuh lain yang mungkin paling sering kamu temui setiap hari tanpa sadar. Makanan olahan dan plastik. Racun modern ini bukan sekadar ancaman, tapi pembunuh perlahan kejantananmu. Coba lihat makanan instan, biskuit kemasan, atau minuman manis yang kamu konsumsi. Mereka penuh dengan pengawet,
pewarna buatan, dan aditif kimia. Bahan-bahan ini seringkali bertindak sebagai endocrine disruptors, zat yang secara harfiah mengacaukan sistem hormonmu. Mereka bisa meniru hormon alami, memblokir reseptor hormon, atau bahkan mengubah cara tubuh memproduksi dan memecah hormon. Akibatnya, pabrik testosteronmu jadi berantakan, produksinya terhambat total. Dan bukan cuma makanannya, kemasannya juga bermasalah. Wadah plastik, botol minum, bahkan lapisan kaleng makanan sering mengandung bisphenol A atau BPA dan ftalat. Zat-zat ini juga golongan endocrine disruptors yang sangat berbahaya. Begitu masuk ke tubuhmu, BPA dan ftalat ini akan meniru estrogen, hormon wanita. Bayangkan, tubuhmu jadi banjir estrogen palsu ini membuat sistem endokrin bingung dan secara langsung menekan produksi testosteronmu sendiri. Ini bukan hanya mengancam kesuburan, tapi juga libido dan performa seksualmu. Jadi, setiap kali kamu pakai botol plastik atau makan dari kemasan plastik, kamu sedang mengundang racun-racun ini masuk ke sistem reproduksimu. Pikirkan ulang kebiasaanmu. Jadi, kalau kamu pikir rendahnya testosteron itu cuma soal mandul atau lemah syahwat, kamu salah besar. Itu cuma puncak gunung esnya. Dampaknya jauh lebih mengerikan. Sistemik, menghancurkan kesehatanmu secara menyeluruh. Coba bayangkan, otakmu, ototmu, tulangmu, semuanya ikut kena getahnya. Secara medis, testosteron itu bukan cuma hormon seks, tapi juga hormon vital untuk fungsi kognitif dan suasana hati. Ketika kadarnya anjlok, kamu bukan cuma kehilangan gairah, tapi juga rentan depresi, cemas, mudah marah, dan sulit konsentrasi. Otakmu yang seharusnya tajam jadi tumpul. Lalu, fisikmu. Testosteron itu pahlawan ototmu. Tanpanya, massa ototmu akan menurun drastis, digantikan lemak, terutama di perut. Tulangmu juga jadi keropos. Risiko osteoporosis meningkat tajam, membuatmu rentan patah tulang di usia muda. Metabolisme tubuhmu juga akan kacau balau, membuatmu lebih berisiko terkena diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Ini bukan sekedar masalah kejantanan, tapi tentang kualitas hidupmu, tentang energi, vitalitas, dan kemampuanmu untuk berfungsi optimal setiap hari. Jadi jangan sepelekan. Ini sinyal tubuhmu yang paling keras. Ada yang tidak beres dan perlu segera diperbaiki. Sudah tahu kan betapa vitalnya testosteron itu untuk seluruh tubuhmu, bukan cuma di ranjang? Sekarang, waktunya kita revolusi hormonmu. Saatnya kamu kembali berdaya penuh. Ini bukan takdir, ini pilihanmu. Pertama, perbaiki dapurmu. Kamu butuh makanan peningkat testosteron sejati. Masukkan seng alias zinc, mineral esensial ini mendukung biosintesis testosteron dan produksi GnRH di otak. Sumber perbaiknya, tiram, daging merah tanpa lemak, biji labu. Lalu vitamin D. Ini bukan sekedar vitamin, tapi prehormon yang memicu produksi testosteron langsung di testis. Berjemur dan makan ikan berlemak itu wajib. Jangan takut lemak sehat. Kolesterol adalah bahan baku testosteron. Jadi, alpukat, kacang-kacangan, dan minyak zaitun itu temanmu. Lalu protein berkualitas tinggi untuk menjaga massa otot yang juga berkorelasi dengan kadar testosteron optimal. Kedua, bergerak. Latihan beban atau kekuatan itu mutlak. Angkat beban itu sinyal paling kuat ke tubuhmu untuk memproduksi lebih banyak testosteron. Ini bukan cuma soal otot, tapi tentang mengirimkan sinyal anabolik ke seluruh sistem endokrinmu. Ketiga, tidur itu investasi. Saat kamu tidur nyenyak, terutama di fase REM, tubuhmu memproduksi sebagian besar testosteron harian. Kurang tidur kronis itu resep bencana hormon. Matikan gadget, gelak gulita, dingin, dan konsisten. Terakhir, kendalikan stresmu. Kortisol, si hormon stres, adalah musuh bebuyutan testosteron. Ketika kortisol tinggi, tubuhmu mengalihkan sumber daya dari produksi testosteron untuk menghadapi stres. Meditasi, hobi, atau apapun yang membuatmu rileks, itu kebutuhan mendesak untuk hormonmu. Ini bukan nasihat kosong, ini ilmu. Ambil kendali, kembalikan keperkasaan dan vitalitasmu. Kamu pantas mendapatkannya.